mengenai isu riba ini kita mengkaji bareng, kemudian kita belajar tentang syariah. Selain itu dibentuk juga tim kajian mengenai riba ini. Kemudian kita rencananya juga ada studi banding ke beberapa lembaga keuangan syariah. Kemudian kajian akunting, sosialisasi dan pemisahan. Ada pola kebijakan pembiayaan syariah yang kita launching tadi, yang insya Allah nanti kita launching, yaitu bisa untuk pembelian kendaraan bermotor, bisa untuk modal, atau bisa juga untuk rumah. Nah, ini pola kebijakannya adalah syarat pembiayaan syariah itu harus anggota aktif, kemudian sudah pernah mengikuti pelatihan minimal pola 1,6, kemudian memenuhi kewajiban simpanan pokok, simpanan wajib dan sukarela, dan melunasi simpanan pokok apabila masih kurang. Nah, ini ketentuan pinjaman syariah. Anggota memesan jenis barang beserta spesifikasinya kepada KSP Koordinator Astra. Kemudian Koordinator Astra wajib memenuhi sesuai permintaan anggota. Pembiayaannya adalah dengan akad murabahah. Nah, ini untuk sementara ini hanya untuk pengadaan barang. Jadi harus ada barang fisiknya gitu. Kendaraan bermotor, rumah atau renovasi, permodalan ini juga misalkan mau beli barang bisa. Jadi nanti Bapak Ibu bisa nunjuk suppliernya, baru nanti Rastra yang beli. Nah, ini anggota KSP Koordinator Rastra menyepakati. Sebelum lanjut, bagi kalian yang baru bergabung, silahkan klik tombol subscribe-nya dan jangan lupa klik loncengnya. Terima kasih. Harga jual yang ditentukan oleh KSP Koordinator Astra. Kemudian penentuan harga jual KSP Koordinator Astra berdasarkan aturan yang berlaku, yaitu laba tertinggi 18% per tahun dari harga beli barang. Ini maksimalnya ya. Kemudian anggota tidak dapat membatalkan pesanan setelah proses order dilakukan oleh KSP Koordinator Astra. Ini jangka waktu paling pendek yaitu 1 tahun atau 12 bulan. Kemudian jika pelunasan sebelum masa waktunya, maka anggota wajib melunasi sisa pinjaman tanpa ada potongan dan penalti. Jadi penalti tidak ada. Kemudian tidak ada jasa, karena syariah tadi tidak ada jasa, tapi itu tadi artinya adalah ada barang, harganya disepakati, Rastra ngambil untung sekian, dibayar selama setahun, nanti tinggal istilahnya dibagi aja, jadi tidak ada bunga lagi. Kemudian pinjaman tetap mendapat perlindungan dari Daperman, tetap kita ada Dapermannya. Nah, ini alur-alurnya. Jadi nanti ada formulir pengajuan, misalkan pesan barang apa aja, spesifikasinya, kemudian tipe, jenis, kemudian tetap ada wawancara. Nah, dari wawancara itu kalau ditolak ada suratnya, kalau di ACC kita dipesankan barang sesuai dengan anggota, kemudian baru tanda tangan. Nah, setelah itu baru ada penyerahan barang kepada anggota. Nah, boleh dikaji. Enggak, wah ini riba, ini enggak. Sementara kan banyak bank-bank konvensional, koperasi-koperasi lain yang emang bunganya lebih besar, lebih tinggi, sementara kan keuntungannya diambil sama sendiri. Sedangkan di Rastra sendiri di bagian lain kan oleh SAU, gitu kan. Nah, sangat disayangkan kalau emang ada anggota yang memang kena itu sampai harus dia keluar dari anggota itu sendiri. Itu mungkin. Makanya perlu dengan adanya kajian tentang koperasi syariah mungkin yang sekarang akan dibentuk ya, gitu. Terus mengenai pinjaman tentang tadi apa sih, kendaraan bermotor itu kan dikenakan 18%. Nah, itu kalau dibagi 12 kan 1,5%. Berarti kan tetap aja sih seperti biasa, gitu kan, 1,5%. Bisa nggak di bawah 18%, itu juga sama dengan yang biasa, gitu kan. Itu mungkin itu aja sih Pak. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, untuk ini barangkali Pak Susilo mau menjawab sebagai pengurus, karena dalam hal ini saya sebagai manajer itu posisinya adalah ada di bawah pengurus. Jadi kalau perangkat itu tanggung jawabnya adalah pengurus. Jadi Bapak Ibu juga harus paham. Makanya kenapa Pak Moko yang nggak jelasin, nggak, bukan hak saya. Saya akan berbicara untuk menanggapi apabila saya diminta oleh pengurus, maka saya serahkan kepada Pak Susilo apakah mau dijawab oleh. Saya mungkin menambah sedikit ya, nanti mungkin versi lengkapnya ada di Pak Moko. Baik, ini untuk yang pertama tadi masalah isu riba ya, itu memang masalahnya tidak hanya bisa dilihat dari satu sisi, dan mungkin ilmu kita untuk kesana juga masih harus belajar banyak. Makanya kemarin kami tidak bisa langsung sekaligus mengambil keputusan, oh ini riba, ini nggak boleh. Kita perlu kaji dulu, kita konsul dengan para ahli, kita konsul juga dengan beberapa lembaga keuangan syariah. Nah, baru dari sana kita coba pelajari dan istilahnya kita bahas bersama, kira-kira produk ini masuk nggak ke koperasi kita atau bisa nggak rastra seperti itu. Makanya ada produk-produk yang tadi kami launching ini. Nanti detailnya akan dijelaskan Pak Moko, karena yang kami tangkap adalah riba ini di akad. Jadi apa namanya ya, mungkin kalau dihitung-hitung sama gitu, istilahnya konvensional segini dengan istilahnya syariah segini, tapi akadnya yang bedakan. Jadi tidak istilahnya kita patok bunga di depan sekian, tapi ada barang, kemudian apa namanya ya, koperasi sebagai lembaga keuangan menyediakan permodalan, menyediakan istilahnya dibayar duluan dengan kesepakatan koperasi mengambil untung sekian. Nah, baru di situ dibagi dengan jumlah bulan yang ini, akadnya yang bedakan. Mungkin Pak Moko nanti bisa menjelaskan aja, Pak. Kalau sudah diserahin saya boleh jawab. Takut melangkai saya nggak enak gitu ya. Baik, terima kasih Pak Susilo sudah memberikan satu gambaran. Pertama begini Bapak Ibu sekalian, tadi disampaikan bahwa koperasi syariah, kemudian ada bank konvensional, ada bank syariah. Sementara koperasi ini apakah sudah tidak syariah, gitu kan? Nah, sekitar 10 tahun yang lalu saya diundang dengan beberapa perwakilan teman-teman pengurus di Jawa Barat. Itu kita diundang ke MUI Pusat di Jakarta untuk secara khusus membahas tentang riba, khususnya adalah koperasi. Waktu itu sudah ditegaskan bahwa sebenarnya koperasi itu tidak termasuk dalam posisi riba selama koperasi menjalankan ketentuan undang-undangnya. Makanya sampai hari ini pernah nggak mendengar fatwa MUI bahwa koperasi itu riba? Belum pernah ada. Ya, artinya antara undang-undang kemudian pandangan dari MUI sendiri, gitu kan? MUI juga melihat dari sisi aturan undang-undangnya, selama itu dijalankan maka tidak masuk di dalam kategori riba. Cuma ada satu hal yang perlu kita lebih mensar'ikan, itu adalah pada saat akad saja. Gitu. Karena jelas dikatakan kalau riba itu ketika orang pinjam uang lalu memberikan lebih, gitu kan? Sekarang Bapak Ibu kalau pinjam di koperasi bunyinya apa? Uang kan yang kita pinjam. Nah, ini sebenarnya yang mau kita syar'ikan hanya di sisi itu. Karena apa? Secara keseluruhan sebenarnya pengelolaannya sudah syar'i. Kenapa? Sekarang kalau ada keuntungan buat siapa? Buat kita semua, buat operasional. Kita menentukan jasa, menentukan aturan, disepakati nggak sama para anggota? Sepakati dulu di dalam RAP baru bisa dijalankan. Bisa nggak Pak Susilo sebagai pengurus, mentang-mentang pengurus dipilih oleh anggota buat ketentuan sendiri tanpa persetujuan jalani? Bisa. Karena itu secara manajemen, secara keseluruhannya sebenarnya koperasi itu sudah syariah, hanya tinggal mensyariahkan di akadnya saja. Jadi betul kata Pak Wandi tadi ya, bahwa ini perlu dikaji lebih jauh lagi masalah syariah. Berikutnya kenapa itu pakai 18%? Jadi begini, kalau tidak salah tadi maksimal tertinggi adalah 18%. Kenapa? Karena memang kita masih ada yang menggunakan jasa 1,5, ada yang sudah 1,3. Kalau sudah di 1,3, maka tetap perhitungan kita adalah untuk menaikkan
laba atas pembelian barang itu ya hanya 1,3. Ya, jadi di situ makanya tidak ada angka ketetapannya adalah segitu. Ya. Jadi itu tertinggi. Kenapa? Karena memang masih ada yang belum ikut program simpanan modal internal swadaya, dia tetap kena di angka 1,5%. Terpaksa kami masih menggunakan angka persen karena memang laba, ya, laba atas barang yang dibeli oleh koperasi lalu dijual oleh anggota itu laba, harus ada laba, dan itu diperbolehkan di dalam hubungan jual beli di dalam Islam. Boleh kan? Kalau nggak boleh, siapa yang mau dagang sekarang? Bu ini punya rumah makan di mana-mana, beli modalnya 1.000 dijual 1.000 ya, nanti nggak bisa gemuk badannya. Ya, artinya memang boleh kan, kita sepakatin bahwa menjual barang dengan menambahkan nilai itu adalah boleh. Itu yang jadi dasar. Nah, kenapa 18% itu adalah maksimal, artinya nanti ada yang 1,4, ada yang 1,3. Memang sudah tidak ada lagi nanti yang pakai menurunkan. Itu yang pertama. Kemudian dapat saya tegaskan sekali lagi bahwa produk syariah ini adalah pilihan. Jadi yang saya mau pengen yang biasa saja, enggak. Saya nggak mau pakai yang biasa, saya pengen yang syariah. Monggo. Penjelasan tentang syariah saya pikir itu ya, jadi hal-hal masih perlu didiskusikan. Kami sangat terbuka, bahkan sampai nanti kita di bulan Desember ini, Bapak Ibu yang punya pengalaman tentang pengelolaan syariah, kami menunggu untuk bisa berdiskusi supaya memberikan masukan pada kami. Ya. Jadi ini betul-betul kami sangat open sekali terhadap ini, supaya apapun yang nanti kita keluarkan, produk itu adalah produk yang betul-betul menjadi produk yang diinginkan oleh